Saya sepakat dengan Anda, para Bahlil nggak ada yang rugi dari Bahlil kalau dia kemudian nggak jadi apa, nggak jadi dapat gelar doktor dari UI. Mungkin dia bisa mencari dari kampus lain juga, karena kalau dia paksakan dia terus memaksakan diri dapat doktor dari UI juga orang akan tetap mencibir. Saya justru yang mengkhawatirkan masa depan dari UI sebagai universitas terkemuka di Indonesia. Ini semua itu kan bisa diraih karena standar dan keketatan akademis yang selama ini diterapkan oleh UI. Tapi dengan kasus Balil ini kita bertanya-tanya apakah UI masih bisa disebut sebagai kampus yang terbaik untuk di Indonesia ini. Apalagi kalau kita nyebut dunia. Ya, kalau tagline yang masih bertengger Indonesia gelap, itu yang gelap gulita justru adalah Universitas Indonesia tuh. Dan mercusuar yang seharusnya dipancarkan dari UI untuk memberi sinar etik, sinar akademik, sinar moral, semua itu hilang tuh. Dan mahasiswa UI, kalau saya bicara dengan beberapa alumni yang menganggap bahwa ya memang ada kualitas yang buruk di UI. Kalau kita bicara dengan beberapa mahasiswa menganggap bahwa UI itu kebanyakan formulir yang mesti diisi itu, dan akibatnya dosen tidak punya relaksasi lagi untuk bertengkar dengan sesama dosen di dalam ruang kelas atau di ruang kuliah itu. Sehingga masing-masing sibuk dengan sesuatu yang sebetulnya tidak terkait dengan peningkatan metodologi. Kan sebetulnya kampus itu tumbuh kalau terus-menerus ada sebut aja seminar mingguan antar dosen supaya update cara berpikir. Mungkin sekali ada paradigma yang udah berubah, tetapi karena dosennya capek ngisi formulir untuk dapat kum atau apa namanya borang apa itu. Jadi sebetulnya ada masalah di, saya kira juga di semua universitas, bahwa kegiatan administrasi dari dosen-dosen ini begitu padat sehingga elemen kuriositas untuk mengetahui, misalnya dalam kasus Bahlil, kuriositas dosen itu atau dosen penguji itu udahlah toh udah ada yang bimbing, yang sana juga menganggap toh nanti ada yang baca tuh. Akhirnya saling mengandalkan, dan korbannya adalah saudara Bahlil. Apalagi kalau memang saudara Bahlil juga masuk di dalam mental yang sama, malas toh UI juga nggak ada apa-apanya kan, yang penting gue bisa lulus, sewa orang aja lah. Jadi itu saya kira yang membahayakan negeri ini, dan bahaya itu dilihat secara langsung oleh dunia internasional. Dan pada saat yang sama kita coba untuk memulihkan Universitas Indonesia dan universitas lain itu dengan ambil semacam kesepakatan etik bahwa harusnya rektor itu mengikuti jalan pikiran guru besar dan nggak perlu kasih sinyal lagi itu. Demikian juga guru besar tuh, Dewan Guru Besar yang memeriksa kualitas riset dari saudara Bahlil, bilang aja bahwa kami tidak sepakat kalau ini diteruskan. Kan itu lebih enteng kan. Nah sekarang jadi tukar tambah antara rektor dan Dewan Guru Besar, dua-duanya pragmatis sebetulnya. Jadi kita ada dalam UI yang pragmatis, UI yang oportunis, UI yang ya mulai masuk atau bahkan sudah masuk di dalam wilayah kedunguan.